itu adalah salah satu dari penyakit gigi, itu di mana email gigi itu terkikis. Jadi terkikis itu awalnya dari makanan yang menumpuk di gigi dalam jangka waktu yang lama dan berubah jadi asam, itu akan merusak email. Assalamualaikum Sobat RSI. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Gigi Sikarini. Beliau dokter gigi di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Yuk kita dengerin penjelasan beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ika, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat-sehat. Teh Ika juga sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Dokter, saya minta waktunya sebentar ya. Ya, lama juga boleh deh. Saya mau nanya nih dok, kalau kasus terbanyak nih di RSI PDHI di layanan poligigi, kasus apa nih dok? Kasus yang terbanyak di RSI PDHI adalah kasus gigi berlubang. Tapi kasus lain juga banyak teh. Kasus karang gigi, kemudian gigi terpendam dan lain-lain, itu banyak. Tapi yang paling banyak adalah gigi karies gigi. Gigi Bisa berlubang. diceritakan sedikit apa itu karies gigi itu? Karies gigi adalah yang orang-orang bilang gigi berlubang ya, gigi berlubang. Itu adalah salah satu dari penyakit gigi, itu di mana email gigi itu terkikis. Jadi terkikis itu awalnya dari makanan yang menumpuk di gigi dalam jangka waktu yang lama dan berubah jadi asam, itu akan merusak email. Nah, itu menyebabkan giginya berlubang. Gitu. Itu bisa sakit ya dok ya? Ya, bisa sakit. Seandainya gigi berlubang itu dibiarkan, tidak ditambah, tidak tumpat, itu akan lama-lama seiring dengan waktu akan menyebabkan lubangnya itu sampai ke dalam, di lapisan dalam email, dan akan merasakan lapisan yang lebih dalam lagi, itu akan lebih terasa linu. Jadi misalnya minum dingin, panas, itu akan terasa linu. Sebenarnya dok, kapan sih kita harus ke dokter gigi? Kita ke dokter gigi harusnya 6 bulan sekali ya, Teh ya. 6 bulan sekali sampai 10 sampai 1 tahun kira-kira. Untuk mengetahui apakah di mulut kita itu ada gigi berlubang, ada karang gigi, atau ada masalah-masalah di mulut lain. Biar bisa diketahui lebih dini gitu ya dok. Diketahui lebih dini supaya tidak menunggu sakit dulu deh. Oke deh, kapan nih waktunya kita sikat gigi nih dok yang betul itu? Waktu sikat gigi yang paling benar adalah setelah sarapan dan sebelum tidur. Setelah sarapan. Nah, itu wajib ya, wajib itu setelah sarapan dan sebelum tidur. Jadi misalnya kita ketika mandi atau kapan saja, itu bisa untuk tambahan supaya kita selalu terasa bersih dan terasa nyaman di mulut kalau giginya bersih. Bisa dijelasin nggak dok, bagaimana sih cara sikat gigi yang baik dan benar itu gimana? Cara sikat gigi yang baik dan benar itu adalah, saya ambilkan contoh ya Teh ya. Monggo dokter. Nah, ini contoh gigi Teh. Contoh gigi yang benar. Ini kan ada gigi geraham, ada gigi seri, ada gigi taring. Nah, ini pertama kita kumur-kumur, terus harus ada pakai pasta gigi yang berfluoride, yang paling bagus itu dengan ini cara. Untuk gigi geraham itu arahnya ke depan, depan belakang. Ini gigi geraham semuanya. Untuk gigi bagian samping dekat pipi itu bagian bawah gini Teh. Ini dari gusi ke gigi gini. Jadi seperti melingkar gitu ya, gerakan melingkar gitu. Kalau kita merasakan bisa terasa bersih semuanya. Ini jadi kotoran yang di sela-sela gigi akan terangkat semua rata. Betul. Sering yang kita tertinggal yang sini, nah sini semuanya. Kemudian bagian dalam juga jangan lupa, bagian dalam juga harus ini arahnya juga satu arah, nggak boleh dua arah. Sini supaya bersih semua. Yang untuk yang gigi atas itu dari arah gusi ke gigi dari atas ke bawah gini. Gini kalau berkali-kali ya, berapa kali sampai bersih. Semua bagian dalam juga gini. Yang terakhir jangan lupa lidah kita juga harus disikat. Dibersihkan karena lidah itu banyak menumpuk makanan. Makanan sering kita nggak menyadari karena lidah itu juga banyak makanan yang lembut-lembut yang menempel di situ. Gitu Teh. Nah, gitu ya dok ya. Nah, insya Allah kalau kita terapkan sejak kecil, kita ajarkan kepada anak-anak kita,
Kalau dengan gitu akan terasa nyaman. Jadi misalnya mau tidur sebelum tidur gosok gigi, itu mereka akan merasa nyaman. Bangun tidur terasa fresh, jadi nggak berbau mulutnya. Oh gitu dok, gitu. Terus dok, kalau misalnya apa namanya lupa nih sikat giginya cuma gitu-gitu doang, itu nggak apa-apa? Buru-buru nih dok, kan mau pergi dok. Misalnya gitu gimana tuh dok? Kalau cepat-cepat ya mungkin kurang bersih aja. Kurang bersih. Jadi kurang bersih, rasanya kurang fresh aja. Iya gitu ya dok ya. Sebenarnya yang baik ya seperti itu ya dok ya. Yang seperti tadi. Oke dok, terus untuk layanan di Poli Gigi RSJ PDHI ini bisa mengcover BPJS nggak ya? Insya Allah bisa. Bisa, hampir semuanya bisa teh. Untuk kasus-kasus tertentu ya, kasus-kasus tertentu di RSJ PDHI itu ada yang mau layani BPJS itu misalnya kasus konservasi gigi. Konservasi gigi itu untuk perawatan saluran akar. Ada dokter gigi Fitria dan dokter gigi Dion, konservasi gigi. Kemudian untuk merapikan gigi, untuk behel dan lain-lain itu ada dokter Rulianto. Kemudian ada untuk kasus bedah mulut itu ada dokter Eka Widianta dan dokter Dito. Ada 2 bisa mengcover BPJS. Nah, kemudian ada satu lagi dokter Aini, dokter spesialis periodonsi. Itu bisa mengcover BPJS juga. Dan kemudian insya Allah sebentar lagi ada dokter gigi anak. Misalnya dokter gigi anak teh. Ya, itu yang banyak yang ditanyain. Dokter gigi anak sebentar lagi. Mudah-mudahan bisa segera nih. Soalnya banyak yang nyari memang dok. Ya, memang kadang-kadang yang lebih sabar mungkin ya dokter gigi anak punya teknik-teknik mengatasi anak-anak yang agak sulit buka mulut dan lain-lain biasanya. Soalnya serem kok ya kalau lihat alat-alat gigi itu. Ya, kalau anak-anak memang harus pengenalan dulu. Untuk harus dikenalkan alat dulu ya. Memang. Dokter, untuk berarti spesialisnya sudah hampir lengkap ini ya dok ya? Ya, alhamdulillah. Terus kemudian kalau misalnya untuk kasus scaling nih dok, itu harus ke dokter mana kalau scaling? Scaling ya berarti kan membersihkan karang gigi. Membersihkan karang gigi itu untuk semua dokter gigi bisa mengerjakan. Dokter gigi umum bisa, dokter gigi spesialis periodonsi bisa untuk kasus yang lebih berat biasanya. Untuk kasus yang ringan, biasanya dokter gigi umum bisa dikerjakan. Nah, dok, kalau untuk menegakkan dok ya, untuk menegakkan diagnosa atau untuk pemeriksaan penunjangnya pada kasus-kasus gigi, di sini bisa nggak sih di ronsen gigi di PDHI bisa nggak? Insya Allah bisa deh, bisa. Ya, dok, untuk kasus gigi bisa di sini bisa ronsen foto untuk biasanya untuk kasus untuk kasus perawatan saluran akar. Itu kan kita membutuhkan foto detail untuk akar giginya. Kemudian untuk kasus gigi terpendam itu kita bisa ronsen foto dengan panoramik atau OPG. Ya, OPG dan dengan periapikal yang kecil ya, yang satu gigi aja, itu satu gigi aja. Yang satu lagi untuk lateral juga bisa. Bisa ya di sini. Misalnya mau nggak usah jauh-jauh, udah langsung sekalian nih ke dokternya, sekalian nih periksa ronsennya di sini gitu. Misalnya mau pasang behel kan kita membutuhkan juga ronsen foto dari samping, dari lateral ya, dari samping gitu. Oke dokter, baik. Dok, sekarang tolong dong diberikan tips bagaimana mencegah agar gigi kita tidak sakit. Tipsnya gimana? Tipsnya ya untuk perawatan sehari-hari, pertama yang jelas menggosok gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian harus dengan pasta gigi yang berfluoride ya. Berfluoride. Kemudian makan buah-buahan. Kemudian rajin memeriksakan ke dokter gigi. Itu untuk mengetahui lebih dini ya, lebih dini kasus gigi. Kemudian terutama itu teh kayaknya. Tambah satu lagi teh, kayaknya di sini ada yang ketinggalan, ada dokter gigi spesialis prostodonsi. Prostodonsi dokter Owin, Bambang, spesialis prostodonsi khusus untuk untuk khusus kasus pembuatan gigi palsu yang sulit, yang rumit gitu kadang-kadang itu. Ada dokter spesialisnya. Baik dokter, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Sobat RSI, demikian
ngobrol-ngobrol saya dengan Dokter Gigi Sikarini. Jadi, bila mana Sobat RSI memiliki keluhan atau masalah dengan gigi dan mulut, jangan ragu. Datang ke Poliklinik Gigi Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.